Kenapa kita butuh logika lebih dari sekadar followers? Pernah nggak sih kamu lihat orang debat di kolom komentar media sosial, tapi isinya cuma saling serang pribadi, bawa-bawa hal yang nggak relevan, atau asal tuduh tanpa bukti? Atau mungkin kamu pernah merasa argumen seseorang terdengar meyakinkan, tapi setelah dipikir-pikir, kok kayaknya ada yang janggal, ya? Nah, disitulah pentingnya logika muncul. Dalam buku Logical Fallacy, Mengenal dan Mendeteksi Sesat Pikir, Muhammad Nuruddin ngajak kita buat naik level dalam cara berpikir. Bukan cuma pintar ngomong atau kelihatan menang dalam debat, tapi benar-benar memahami, apakah yang kita katakan itu masuk akal dan sahih secara logis? Apa itu logika? Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar. Gampangnya, logika membantu kita menyusun argumen yang kuat dan mendeteksi mana yang lemah atau bahkan menyesatkan. Di zaman serba cepat dan penuh informasi seperti sekarang, kemampuan ini jadi semacam superpower yang wajib dimiliki. Muhammad Nuruddin membuka bukunya dengan satu pesan penting. Banyak orang terjebak dalam sesat pikir tanpa sadar. Mereka merasa sedang berpikir kritis, padahal hanya mengulang opini atau emosi. Disinilah logika mengambil peran. Ia bukan hanya teori rumit untuk mahasiswa filsafat, tapi senjata penting buat siapa saja yang pengen melek akal sehat, termasuk Gen Z yang hidup di tengah banjir informasi. Kenapa kita harus peduli? Bayangin ini, kamu scroll TikTok, lihat video seseorang ngomong soal politik atau agama. Gaya bicaranya percaya diri, bawa data setengah-setengah, dan tampilannya meyakinkan. Tapi setelah kamu pelajari lebih jauh, ternyata isinya manipulatif. Sayangnya, ribuan orang udah keburu percaya. Inilah bahaya berpikir tanpa logika. Berpikir logis bukan soal jadi kaku atau anti emosi. Justru, logika membantu kita mengendalikan emosi biar nggak gampang terseret arus opini. Ini bukan soal menang debat, tapi soal menjaga akal sehat. Muhammad Nuruddin menekankan, logika itu seperti kompas, bantu kita tetap lurus di tengah belantara informasi dan hoaks. Bukan cuma buat debat, tapi buat hidup. Logika bukan cuma dibutuhkan pas kamu diskusi politik atau debat online. Dalam kehidupan sehari-hari, dari milih jurusan kuliah, menentukan pasangan hidup, sampai menilai kebijakan publik, kita semua butuh logika. Kenapa? Karena keputusan yang salah seringkali berawal dari cara berpikir yang salah. Logika ngajarin kita buat stop dulu, berpikir jernih, memilah mana fakta dan mana opini, mana bukti dan mana bualan. Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dan gak gampang dipermainkan oleh narasi palsu atau retorika kosong. Jadi, buat kamu yang pengen jadi netizen cerdas, pembelajar kritis, dan gak gampang kemakan hoaks, memahami logika itu bukan pilihan, tapi keharusan. Buku Logical Fallacy ini bisa jadi gerbang awal kamu buat masuk ke dunia berpikir yang lebih tajam dan waras. Ngomong pakai data, bukan drama. Di bagian sebelumnya, kita udah bahas betapa pentingnya logika buat bertahan hidup di tengah tsunami informasi. Tapi logika itu bukan sekadar teori keren, dia punya bentuk nyata yang disebut argumen. Dan sayangnya, kata argumen sering disalahpahami. Apa itu argumen? Spoiler, bukan ribut-ribut. Waktu dengar kata argumen, banyak orang langsung mikir, oh, itu kan ribut sama orang, padahal bukan itu maksudnya. Dalam buku Logical Fallacy, Muhammad Nuruddin menjelaskan bahwa argumen adalah sebuah pernyataan yang disusun untuk mendukung suatu kesimpulan dengan alasan yang logis. Gampangnya, argumen itu kayak jembatan yang menghubungkan antara apa yang kamu yakini, kesimpulan, dan kenapa kamu meyakininya, alasan bukti. Contoh. Kesimpulan, kita harus mengurangi penggunaan plastik. Alasan, karena plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan mencemari lingkungan laut. Nah, itu argumen. Sederhana, tapi powerful kalau disusun dengan benar. Cara menyusun argumen yang baik, biar nggak asbun, asal bunyi. Dalam buku ini, Nuruddin mengajak kita buat nggak asal ngomong, apalagi di ruang publik. Argumen yang baik itu punya beberapa ciri utama. 1. Ada klaim yang jelas. Jangan muter-muter atau ngambang. Kamu harus tahu apa yang ingin kamu sampaikan. Misalnya, pendidikan karakter harus masuk dalam kurikulum sekolah. 2. Didukung oleh alasan atau bukti yang kuat. Klaim tanpa alasan itu kayak caption tanpa konteks. Gunakan data, fakta, atau contoh nyata. Misalnya, karena studi menunjukkan bahwa pendidikan karakter mengurangi angka kenakalan remaja. 3. Relevan dan logis. Hindari alasan yang gak nyambung.
Jangan sampai kamu bilang, pendidikan karakter penting karena banyak anak yang suka BTS. Hah? Relevansinya di mana, bro? 4. Bisa diuji dan terbuka untuk dikritik. Argumen yang baik itu terbuka untuk diskusi. Bukan dogma yang harus ditelan mentah-mentah. Jadi, kalau ada yang mengkritik argumenmu dengan alasan yang logis, jangan baper, itu justru membantu kamu berpikir lebih dalam. 5. Hindari sesat pikir, logical fallacy. Inilah inti dari buku ini, banyak orang gagal menyusun argumen karena mereka terjebak dalam sesat pikir, misalnya menyerang pribadi lawan, ad hominem, mengalihkan topik, red herring, atau membuat dilema palsu, false dilemma. Kita akan bahas jenis-jenis fallacy ini di bagian selanjutnya. Jadi, apa gunanya bisa bikin argumen yang bagus? Di era di mana semua orang bisa speak up, yang membedakan kamu bukan cuma seberapa lantang kamu bicara, tapi seberapa masuk akal isi ucapanmu. Argumen yang baik bikin kamu tampil keren, bukan karena marah-marah, tapi karena pintar nyusun kata dan kuat dalam logika. Dan percaya deh, ini skill yang jarang dimiliki orang, tapi dibutuhkan di mana-mana, dari interview kerja, diskusi organisasi, sampai urusan relationship. Gak cukup cuma punya pendapat. Di zaman sekarang, punya pendapat logis dan beralasan itu yang bikin kamu beda. Karena itu, mari belajar menyusun argumen dengan baik dan menghindari jebakan-jebakan sesat pikir yang bisa bikin kita terlihat pintar padahal menyesatkan. Benar salah bukan soal perasaan. Oke, sekarang kita udah tahu pentingnya logika, udah kenal argumen, dan udah belajar cara nyusun argumen yang solid. Tapi ada satu pertanyaan mendasar yang sering bikin bingung. Gimana sih caranya tahu suatu pernyataan itu benar atau salah? Di zaman sekarang, banyak orang berpikir bahwa kebenaran itu relatif. Menurut aku sih gitu. Versi aku beda. Atau, kamu punya kebenaranmu sendiri, aku punya punyaku. Kedengarannya demokratis, tapi hati-hati. Kalau gak ada standar buat menilai benar dan salah, maka semua argumen bisa dianggap sah, termasuk yang jelas-jelas ngawur. Muhammad Nuruddin dalam Logical Fallacy menegaskan, kebenaran itu bisa dan harus diuji secara logis dan rasional, bukan berdasarkan perasaan, popularitas, atau siapa yang ngomong. Kriteria menentukan benar dan salah, bukan dari feeling, bro. Berikut beberapa cara menentukan benar atau salah menurut pendekatan logika. 1. Kesesuaian dengan fakta, correspondence theory of truth. Sebuah pernyataan benar kalau sesuai dengan kenyataan atau fakta yang bisa diverifikasi. Contoh, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di tekanan atmosfer normal. Ini bisa dibuktikan secara ilmiah, bukan hasil tebak-tebakan. Jadi, kalau ada yang bilang, air bisa mendidih karena marah, ya jelas salah. Itu perasaan, bukan fakta. 2. Konsistensi dan koherensi. Kebenaran juga bisa diuji dengan melihat apakah pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan-pernyataan lain yang sudah terbukti benar sebelumnya. Misalnya, kalau kamu percaya bahwa semua manusia pasti mati, maka kamu gak bisa bilang, siang gak akan mati karena dia kaya raya. Ketidakkonsistenan adalah tanda logika yang rusak. 3. Dapat dibuktikan, verifiability. Pernyataan yang benar seharusnya bisa diuji atau dibuktikan dengan metode tertentu, baik melalui pengamatan, logika, atau eksperimen. Misal, matahari terbit dari timur. Bisa dibuktikan setiap hari. Tapi kalau ada yang bilang, alien sudah mengatur ekonomi dunia, kita perlu tanya, mana buktinya? Kalau gak bisa diverifikasi, ya gak bisa langsung dianggap benar. 4. Menggunakan akal sehat dan nalar sehat. Menurut Nuruddin, logika itu adalah panduan nalar. Kalau suatu pernyataan terasa janggal, loncat-loncat kesimpulannya, atau terlalu emosional tanpa alasan kuat, patut dicurigai. Akal sehat adalah alat pendeteksi awal sebelum pembuktian lebih lanjut. 5. Bukan berdasarkan siapa yang mengatakan, anti-authority fallacy. Banyak orang terjebak dalam pola pikir begini. Kalau yang ngomong tokoh terkenal, berarti pasti benar. Padahal, otoritas bukan jaminan kebenaran. Muhammad Nuruddin menekankan bahwa yang harus diuji adalah argumennya, bukan siapa yang menyampaikannya. Jadi, kebenaran itu bisa diukur? Yes. Meski kebenaran dalam beberapa hal bisa kompleks, terutama dalam ranah opini atau moral, kita tetap bisa punya alat bantu berupa logika, fakta, dan konsistensi untuk menilai mana yang masuk akal dan mana yang ngaco. Bukan cuma karena aku nggak suka, atau aku fans berat dia. Apalagi buat kamu yang hidup di era Gen Z, zaman di mana opini bisa viral dalam hitungan detik,
kamu butuh lebih dari sekadar failing. Kamu butuh reasoning. Kalau kamu pengen jadi pembelajar yang tangguh, debater yang solid, content creator yang berkelas, atau sekadar netizen yang waras, maka berpikir logis adalah skill wajib. Kebenaran bukan soal siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling masuk akal. Dengan logika di tanganmu, kamu bisa berdiri kokoh di tengah gelombang opini, hoaks, dan drama yang gak berujung. Cara ngebantah tanpa nyolot. Kita udah bahas pentingnya logika, cara bikin argumen yang kuat, dan gimana bedain benar salah pakai akal sehat. Tapi gimana kalau kamu ketemu argumen orang lain yang menurut kamu salah? Apa cukup bilang, itu ngawur? Tentu enggak. Muhammad Nuruddin ngajarin kita satu hal penting. Kalau mau membantah, bantahlah pakai argumen juga, bukan pakai emosi, nyinyir, atau menyerang pribadi. Karena membantah dengan benar bukan cuma soal menang, tapi soal mencerahkan. Apa itu membantah dengan argumen? Refutasi, pembantahan, yang baik adalah ketika kamu menunjukkan letak kesalahan dalam argumen lawan dengan alasan yang rasional, logis, dan relevan. Bukan karena kamu gak suka sama orangnya. Bukan karena kamu punya followers lebih banyak. Tapi karena argumennya memang lemah, salah, atau menyesatkan, dan kamu bisa membuktikannya. Langkah-langkah membantah argumen secara logis. Menurut buku Logical Fallacy, inilah cara membantah argumen dengan elegan dan berkelas. 1. Pahami dulu argumen lawan secara utuh. Jangan buru-buru bantah. Dengerin dulu sampai tuntas. Banyak orang gagal debat karena salah paham atau malah nyerang hal yang gak dikatakan lawannya. Ini namanya straw man fallacy. Tips: ulangi argumen lawan dengan bahasamu sendiri sebelum membantah, misalnya. Jadi, maksud kamu, kalau ekonomi sedang naik, maka semua kebijakan pemerintah sudah pasti bagus, ya? 2. Identifikasi titik lemahnya. Cari bagian yang gak konsisten, gak relevan, atau gak berdasar. Misalnya, fakta yang dia sebut ternyata hoaks. Kesimpulannya terlalu jauh dari data. Alasannya menyerang pribadi, bukan isi. Contoh, kamu bilang bumi datar karena kelihatan datar? Itu pengamatan yang keliru. Ilmu pengetahuan modern punya data observasi dan satelit yang menunjukkan bentuk bumi bulat. 3. Berikan argumen tandingan yang kuat. Jangan cuma bilang, salah, tapi beri alternatif penjelasan yang lebih logis dan bisa diuji. Misalnya, salah, pemerintah gagal karena harga cabai naik. Bantahan, naiknya harga cabai dipengaruhi banyak faktor, seperti cuaca dan distribusi. Jadi, tidak serta-merta bisa dijadikan indikator kegagalan kebijakan. 4. Jaga sikap, hindari fallacy balik. Kadang saat membantah, kita sendiri jatuh ke lubang yang sama, menyerang orangnya, ad hominem, membelokkan topik, red herring, atau asal bilang, semua orang tahu itu salah, bandwagon fallacy. Jangan sampai kamu terlihat pintar tapi isinya sesat pikir juga. 5. Gunakan gaya bertutur yang tenang dan terbuka. Argumen yang baik sering kalah karena disampaikan dengan cara yang nyolot. Sebaliknya, argumen sederhana bisa bikin orang mikir kalau disampaikan dengan tenang, rendah hati, dan fokus pada substansi. Jadi, membantah bukan berarti nyerang. Di dunia yang penuh debat dan perbedaan, skill membantah dengan logika itu krusial. Tapi ingat, tujuan membantah bukan buat mempermalukan lawan, tapi buat mengoreksi kesalahan dan mendekatkan diri pada kebenaran. Dengan pendekatan ini, kamu gak cuma menang argumen, tapi juga menjaga martabat diskusi. Ini yang bikin kamu beda dari para keyboard warrior yang asalnya black tapi kosong isinya. Kalau kamu pengen jadi pribadi yang disegani, bukan karena volume suara tapi karena kualitas pemikiran, maka belajarlah membantah dengan argumen. Muhammad Nuruddin kasih kita peta, tinggal kita mau jalanin atau enggak.